warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ken ini kan pendiri NII Crisis Center. Ya. Nah, kita sebagai masyarakat di Provinsi Lampung sendiri tentunya banyak yang belum mengetahui apa itu NII Crisis Center. Bisa dijelaskan, Mas, kepada pemirsa Saburai TV, apa itu NII Crisis Center? Baik, terima kasih. NII Crisis Center adalah sebuah organisasi masyarakat yang kita ada karena sebuah kepedulian sosial. Kami semuanya para mantan yang insya Allah sudah insaf, yang sudah kembali dari latar belakang yang berbeda. Jadi di NII Crisis Center itu ada yang dari kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan buruh. Jadi komplit terpapar di NII juga karena ya mungkin ketidaktahuan kami dulu. Karena kami kalah dalam argumentasi, berdebat tentang masalah agama, kami kalah dan akhirnya memutuskan bergabung untuk aktif di sana. Jadi kami punya tanggung jawab untuk mengeluarkan teman-teman yang masih di dalam dan mensosialisasikan masalah ini supaya masyarakat waspada karena ideologi tidak akan pernah mati. Mereka berkembang mengikuti zaman, apalagi hari ini di era media sosial. Mereka masuk ke semua lini masyarakat. Jadi program kami ada 3. Kami membuka hotline pengaduan tentang masyarakat yang mungkin di sekitarnya atau mungkin keluarganya atau yang bersangkutan juga sendiri yang terpapar sehingga mengadu ke kami. Langkah pertama ketika kami mendapatkan laporan dari masyarakat, jadi NII Crisis Center itu mengidentifikasi laporan-laporan tersebut karena memang tidak semua laporan yang masuk ke kami itu ternyata NII. Ada anak yang hilang, tiba-tiba orang tuanya lapor ke kita. Ternyata kita identifikasi bukan karena NII, karena punya masalah dengan sahabatnya, dengan keluarganya. Nah, setelah kita identifikasi ternyata dia positif terpapar NII, kita investigasi dari jaringan mana, karena NII sekarang banyak. Ada NII yang mengatasnamakan Komandemen Wilayah 9, ada yang mengatakan NII Putih, sekarang pecah menjadi ada Kesatuan Al-Haq, ada Al-Quran Suci, Islam Sahadatain, macam-macam. Lalu setelah kita identifikasi, kita investigasi, baru kita sudah tahu ini. Ibarat sakit, wah ini sakitnya sakit A misalnya kan. Baru kita yang terakhir adalah rehabilitasi. Jadi tentunya juga dengan cara yang berbeda-beda. Karena orang yang masuk di NII ini, walaupun doktrinnya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda-beda. Kelompok pelajar, mahasiswa, kalangan buruh, itu cara penyampaian pahamnya berbeda-beda. Dan dalam penanganan ini kita juga bicara tentang psikologi. Karena tiap anak ini kan psikologi berbeda-beda. Ada yang diam, ada yang berontak, ada yang melawan. Sehingga ya ini yang menjadi bagian dari rehabilitasi kami. Dan rehabilitasi kami ini unik. Karena memang program rehabilitasi ini sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada program di pemerintah itu di aparat keamanan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ada namanya program deradikalisasi. Masalahnya adalah orang-orang yang masuk program deradikalisasi ini adalah orang-orang yang sudah melakukan aksi atau tindakan teror. Mereka dipenjara dengan kasus terorisme. Jadi di mereka ada program namanya deradikalisasi supaya mereka tidak radikal kembali. Nah, persoalannya adalah masyarakat yang belum masuk penjara, masuk menjadi napi terorisme itu belum sampai di pemerintah. Dan unik memang orang-orang yang terpapar radikal ini, mohon maaf, seperti kasus pemerkosaan. Jadi orang yang sudah terpapar keluar mau cerita malu. Ini aib. Anak pinter mau direkrut ke sana. Yang kedua mau lapor aparat, lapor polisi. Ini juga dilematis. Ini kan organisasi yang terorganisir. Jadi takut diteror, takut diculik, takut dibunuh, ya sehingga masyarakat tidak banyak yang lapor ke aparat. Nah, ini kan kita melihat mereka ini tidak, yang masuk di NII ini tidak melihat batasan umur ya. Jadi dari remaja, bahkan mungkin ada anak-anak tadi. Jadi anak-anak, remaja, kemudian usia dewasa, bahkan ada orang tua juga seperti itu. Jadi tidak memandang umur di sini ya. Tidak pandang umur, pendidikan. Jadi mereka bisa menimpa siapa saja. Bahkan kalau di Lampung saya melihat pergerakan radikalisme yang diawali dari intoleransi, tidak menerima perbedaan yang benar salah itu bukan hanya kalangan pelajar, mereka masuk di kalangan PAUD.
pendidikan usia dini. Jadi intoleransi sebagai pintu gerbang orang menjadi radikal dan terorisme itu sudah diajarkan sejak usia dini. Mungkin pernah ingat dengar lagu Tepuk Anak Soleh. Islam yes, kafir no. Jadi anak itu gak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Karena itu dalam ayatnya di Al-Quran, kita nggak boleh berteman sama mereka. Kalau berteman nanti kita akan serupa dengan mereka. Jadi anak-anak itu nggak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Ini ngeri. Ketika anak sudah dicekoki dengan paham-paham yang seperti ini, ya ketika besar, ya mereka akan seperti buah yang matang, siap dipetik. Ini bisa digabung dengan kelompok JI, JAD. Dan memang ya penanganan yang salah juga masyarakat kadang-kadang melihat persoalan radikalisme ini. Ada kawan saya yang bahkan diusir dari rumahnya. Jadi pulang ke rumah karena dia sudah insaf, malah diusir dari rumahnya. Jadi akhirnya dia masyarakat nggak terima, aparat juga mungkin belum menerima. Akhirnya dia bergabung ke kelompok JI, kelompok teroris. Jadi ada juga orang tua yang menangani dengan cara yang salah. Dianggap anaknya ini kesambet, karena tadinya anaknya penurut, anaknya nggak neko-neko. Anaknya bahkan rajin ibadah. Tiba-tiba pulang ke rumah mengkafirkan orang tua. Orang tuanya pergi ke dukun. Menurut dukun ini anaknya kesambet. Harus di model diruqyah, dimandiin 7 rupa. Penanganan yang salah ini. Ya, ini akhirnya korban ini kan tertekan. Bahkan tidak sedikit yang lapor ke kami, akhirnya anak tersebut ada yang depresi, stres, bahkan gila. Karena anak ini kan butuh dialog. Kalau memang salah, mana salahnya dan mana yang benar. Nah, ini oleh orang tua harus mengikuti kata orang tua sehingga ya ini tertekan dalam waktu yang lama, bukan persoalan ideologis, bahkan kesarap yang tadi stres, depresi, bahkan yang gila. Kemudian program-programnya sendiri itu apa saja, Mas? Kami mengeluarkan kawan-kawan yang di dalam berdasarkan informasi yang sama dengan dulu kami ngerekrut. Misalnya orang yang kita rekrut, yang kita lapor ke kita itu, kita tanya, kamu dulu ngerekrut berapa orang? 10 orang, ya sudah. Kita tindak lanjuti dengan informasi yang ada, langsung kita minta data orang tuanya. Dan banyak orang tua nggak percaya. Kita datang ke mereka untuk mengklarifikasi bahwa anaknya itu terpapar. Orang tua nggak percaya, malah kadang kami dianggap memfitnah, memberikan informasi yang palsu. Anak saya nggak mungkin, anak saya tuh pinter loh, dari kecil sampai gede dapat beasiswa. Berprestasi, nggak mungkin. Kita sudah bekali anak saya dengan agama. Jadi jangan fitnah anak saya masuk kelompok aliran yang nggak jelas, aliran sesat. Kadang-kadang orang tua tidak menerima bahwa anak-anaknya memang sudah mengikuti aliran yang salah. Lah itulah yang terjadi. Padahal 3 langkah dari rumah anak ini kan tidak tahu mau melakukan apa. Karena sekarang paling komunikasi lewat handphone misalnya. Anak ini kan memang diajarkan untuk berbohong kepada orang tua. Karena siapapun kelompok ini ketika sudah bergabung, semua orang itu kafir, termasuk orang tua. Jadi boleh berbohong. Bahkan banyak anak muda yang ketika bergabung dalam kelompok ini, kalangan pelajar dan mahasiswa, itu menipu orang tuanya. Jadi dia kan harus punya kewajiban infak di negara Islam itu. Jadi misalnya butuh 10 juta, 20 juta. Terus dari mana dapat pelajar dan mahasiswa mendapatkan dana tersebut? Menipu orang tuanya. Misalnya tiba-tiba saya dengan sahabatnya pulang ke rumah, mengatakan, saya ngilangin laptopnya Pak Ken. Saya bilang, anaknya ngilangin betul barang saya, padahal barang saya mau saya jual, keluarga mau operasi. Jadi ini belinya di luar negeri, di Indonesia berkata, harganya 15 juta. Anak yang ngaku, yang punya laptop ngaku. Akhirnya orang tua mengganti sejumlah dana. Padahal ini skenario. Jadi kenapa orang tua ditipu? Lah, orang tua itu kan kafir, karena belum berbaiat di kelompok kita. Jadi bahasa kita, sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatin dulu hartanya. Dicuri, ditipu. Bahkan ada salah satu mahasiswa itu yang ditipu bukan puluhan juta, 300 juta. Jadi alasannya dia mecahin alat laboratorium kampus. Temannya meyakinkan orang tuanya, telepon, iya anak ibu mecahin tersebut. Dan ada yang aku sebagai dosen, iya betul, anak ibu mecahin alat tersebut dan harus diganti. Alatnya mau kita pakai. Jadi orang tuanya sampai jual aset senilai 300 juta, datang ke kampus menanyakan, apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Jawaban dosen membuat ibunya hampir pingsan. Karena menurut dosen, maaf, anak ibu sudah nggak kuliah di kampus ini. Anak ibu sudah drop out, masuk kelompok radikal, dan sekarang anak ibu menjadi DPO di kampus ini karena ngerekrut kawan-kawannya. Nggak mungkin Pak, anak saya penurut Pak, habis Quran beberapa juz, nggak mungkin masuk kelompok radikal. Orang tadi saya telepon mau berangkat ke kampus, itu anak saya masih di kampus Pak. Pak dosen bilang, kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang, ketemu di ruangan saya. Ditelepon, assalamualaikum nak, waalaikumsalam, di mana kamu nak? Lagi di kampus Bu. Kampus mana? Ibu lagi di kampus, menurut dosen kamu sudah masuk kelompok radikal. Kamu menjadi DPO dan kamu sekarang banyak utangnya, bener nak?
nggak diangkat, langsung HP dimatiin, sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Yang menjadi korban bukan hanya pelaku, orang tua menjadi korban juga. Lingkungan, kampus, sekolah juga menjadi korban, karena kelompok ini, radikalisme yang ada di pemikirannya dianggap sebagai sebuah kebenaran yang harus didakwahkan. Seperti multi level marketing, 1 ngerekrut 5 ngerekrut 10, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada paham atau ideologi baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini dari narkoba. Iya. Jadi ini yang menurut saya sangat berbahaya, dan masalahnya adalah menurut saya masyarakat itu tidak memahami kalau NI ada, bahkan ada yang menganggap NI itu hanya masa lalu, padahal ini fakta terjadi. Kalau saya bilang malah ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Bagaimana seorang anak muda direkrut ke sana, dihancurkan ekonominya, suruh nipu orang tua, jual barang, bahkan yang sudah berkeluarga jual tanah, jual rumah untuk infak, dihancurkan hartanya atas nama infak ke negara Islam, dirusak akhlaknya. Yang tadinya anak baik berubah mengkafirkan orang tua, semua orang bahkan kafir, boleh diambil hartanya, dihancurkan masa depannya. Yang kuliah, yang kerja harus berhenti dari dunianya, dari kegiatannya untuk aktif di sana. Jadi komplit banget. Kalau saya bilang tragedi kemanusiaan mengatas nama agama. Anak-anak muda yang pengen belajar ketemu dengan guru yang salah, sehingga yang dilakukannya, yang dianggap jihad pun jihad yang salah. Nah, ini yang terjadi. Dan menurut mereka itu benar. Ya karena tersugesti yang dia kaji, sugesti yang dibangun ini awalnya yang dibangun biasanya bukan langsung ke agama, pengkondisian. Misalnya begini, satu korban biasanya 5 perekrut, korbannya laki-laki, yang ngerekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Tidak di masjid, tidak di musala ngerekrutnya, di tempat umum, di kafe, yang orang tidak curiga. Jadi satu korban 5 perekrut ini ngobrol sesuai dengan hobinya. Satu korban 5 perekrut lawan jenis yang hobinya sama. Misalnya korbannya suka fotografi, 5 orang lawan jenis wanita cantik itu yang sukanya fotografi, ngobrol asik, baru nanti sedikit-sedikit pengkondisian tentang oh ini negara ini salah. Jadi analoginya seperti ini, mereka menggunakan perumpamaan satu orang menjual kucing Anggora di pasar, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Di setting bahwa ini anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. 3, 4, 5 mengatakan juga ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah anjing. Lah di sana bukan binatang, kitab suci. Kamu melawan kitab suci, maka kamu orang kafir. Jadi tidak ada namanya warna abu-abu di sana. Kalau nggak hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Ditanya, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Pasti bagus ciptaan Allah kan? Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagus mana Pak Jokowi dengan Rasulullah misalnya hari ini? Ya ini jomplang. Tapi kita harus memilih. Nah ini yang akhirnya terkondisikan. Satu korban 5 perekrut ini, satu bertanya, satu menjawab, satu bertanya, satu menjawab. Korban akhirnya iya juga ya. Nah ini yang terjadi. Makanya kami tidak menyalahkan orang yang bergabung ke sana. Mereka adalah korban dari lingkungan yang dia tidak sendiri padahal dia dalam jebakan. Baiklah, Mas Ken. Kalau tadi kan kita mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Nah, untuk yang belum terpapar, itu kita kan takutnya nanti banyak nih mereka merekrut gitu. Antisipasi dari NII Crisis Center sendiri agar masyarakat ini tidak terpapar dan tidak terbawa arus itu seperti apa, Mas? Di samping kami melakukan program deradikalisasi untuk teman-teman yang pernah bergabung di NII, kami juga melakukan sosialisasi sesuai dengan kemampuan kami. NII Crisis Center itu terkenal organisasi yang anti proposal. Jadi kami masuk ke masyarakat memang kadang nggak pakai anggaran. Jadi kami misalnya sesuai dengan komunitas, kita masuk ke komunitas bahkan ke kearifan lokal, ke olahraga. Jadi beberapa waktu lalu kita keliling juga di Lampung, ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita keliling bahkan ke 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi sampai kita dipanggil oleh Pemprov, kamu dapat anggaran dari mana? Dia bilang, 0 anggaran Pak, kita nggak pakai anggaran, bahkan dari Dinas Pendidikan nggak keluar anggaran. Jadi ini yang kita berharap seperti ini bisa di copy paste oleh organisasi. Jadi kita tinggal kontak, kita bikin agenda. Karena kalau kita pakai proposal, saya tahu pasti jawaban dari pemerintah. Maaf, kegiatan yang kita laksanakan tahun ini itu sudah dirancang tahun sebelumnya. Jadi pulang itu tutup muka. Jadi kita datang misalnya sekarang tanggal 10, Pak, tanggal 25 kami mau bikin kegiatan diskusi kebangsaan atau mungkin masa dialog nasional. Bapak nanti narasumber. Saya nanti dari Kesbang, dari Polres untuk menjadi narasumber juga. Tempatnya di sini. Dari mana? Kita dari NII Crisis Center. Kita kadang pakai organisasi masyarakat, kita pakai paguyuban. Kalau di Jawa Tengah kita pakai paguyuban Napak. Jadi kami cuma minta
tolong ke Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan, atau kalau pesertanya misalnya RT RW kita minta ke Kesbang atau minta ke kepolisian, Bapak membuat surat misalnya ke Kepala Dinas untuk disampaikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah mengirimkan siswanya 10 siswa dan 2 guru pendamping di kegiatan kami. Misalnya di Kabupaten Kebumen tempat saya, itu ada 155 sekolah, SMA dan SMK. Kali 12, itu luar biasa banyak. Dan kalau ada surat dari Dinas Pendidikan, nggak mungkin nggak datang kan. Jadi kegiatan Alhamdulillah sangat efektif dan selalu kita menggunakan pesan dan kesan. Bagaimana respon peserta siswa tersebut kepada kegiatan kami. Ya rata-rata antusias, bahkan kami baru merasa ini yang namanya nasionalisme. Kita diberikan musuh, dan musuh itu bisa jadi di depan mata kita, Tuhan kita nggak menyadarinya. Dan ini yang harus kita laksanakan. Karena kalau memang kita tahu kalau yang dilaksanakan kadang-kadang pemerintah kan seremonial, acaranya di gedung, di hotel. Kita bisa masuk ke sekolah, ke komunitas, ke teman-teman yang di masyarakat, termasuk Karang Taruna, Ibu BKK, dan itu cukup efektif. Tanpa anggaran pun kita bisa lakukan. Dan ini paling tidak bisa mempersempit ruang gerak mereka. Jadi kita berharap teman-teman yang di masyarakat juga bisa mengcopy paste ini. Ayo, ini nasionalisme, Pak. Permasalahannya menurut saya adalah masyarakat Indonesia hari ini tidak merasa terancam. Padahal ketika bicara nasionalisme, kita terancam. Ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bagaimana kita merasa terhambat, terancam aja enggak. Jadi ini menurut saya perlu dimasifkan. Karena sebenarnya kelompok radikal itu jumlahnya nggak banyak. Dengan kita yang nasionalis, sangat sedikit mereka. Cuman 24 jam mereka bergerak. Ya, kita yang mayoritas cenderung diam, silent majority. Kadang misalnya saya kasih contoh, di grup WhatsApp, yang 257 orang itu kan, yang radikal paling 1-2 orang. Tapi mereka terus-terusan memberikan info bahwa ini loh, yang benar, dibumbui dengan ayat-ayat. Kadang-kadang berita hoax itu yang diulang terus-menerus, akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Saya dulu nasionalisme juga ketika di sana. Nasionalisme adalah merasa terancam. Bahkan ketika saya ada di markas, depan saya jalan raya, tukang bakso lewat. Tukang baksonya tiba-tiba berhenti, banyak yang beli. Kita mikirnya, tukang bakso ini intel. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam. Nah hari ini masyarakat terancam. Bahkan kalau kita bilang, sudah dikepung oleh ancaman dari segala penjuru. Bahkan kita sudah diadu domba antar suku, antar agama. Yang seagama kita juga ribut. Jadi kita merasa aman, dan menurut saya bahaya terbesar adalah ketika merasa aman. Jadi kayak kasus-kasus kita munculkan bukan berarti kita mau membuat opini bahwa wilayah ini nggak aman, tapi justru kita mengedukasi masyarakat. Ini loh, ada ancaman yang siap menerka. Kita harus waspada, tapi jangan sampai fobia, karena dilematis. Banyak orang tua yang ketika mendapatkan informasi cuci otak, brainwash, terorisme, itu nggak membolehkan anaknya belajar agama di sekolah maupun di kampus. Ini kan dilema. Beberapa kegiatan saya keliling di kampus, keliling di Indonesia itu, saya tanya, siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Separuh lebih rata-rata tunjuk jari. Lalu saya tanya, kenapa kok nggak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Takut direkrut kelompok radikal. Nah ini masalah baru. Kalau anak jauh dari agama, ya maka kita akan dekat dengan pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Kita harus belajar agama, tapi dengan guru yang jelas. Dengan paripurna kepada ahlinya. Jangan sampai yang mengarah, ini tauhid, ini pemerintah kafir, ini pemerintah zalim. Pemerintah memang masih banyak kekurangan, tapi tugas kita bagaimana mendoakan supaya memimpin negara kita. Aparat kita membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Konsepnya sama seperti narkoba. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba tidak punya argumentasi kuat, kita bisa terpapar ke sana. Karena ya ini dari awalnya coba-coba, oh ya penasaran seperti apa sih. Jadi unfollow, jangan ikuti tokoh-tokoh publik atau tokoh agama yang mengajarkan, wah ini semuanya salah. Tolak ukur agama menurut saya akhlak. Jadi walaupun dia mengatakan dia agamis, bahkan bergelar ulama, kalau yang disampaikan ternyata hujatan, caci maki, ujaran kebencian, stop. Jangan ikuti. Kalau ikuti, kita bisa akan terpapar ke sana. Kita harus kritis. Agama dan kitab suci tidak salah, tapi tidak semua yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Itu otokritik buat kita semua. Karena menurut saya hari ini banyak sekali Ibnu Muljam masa kini. Ibnu Muljam siapa? Ibnu Muljam adalah seorang ulama pada saat itu, hafiz Quran, puasanya luar biasa, ibadahnya, zikirnya luar biasa, bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya. Tapi Ibnu Muljam kecewa terhadap Sayyidina Ali. Menurut Ibnu Muljam, Sayyidina Ali itu tidak berhukum Allah. Jadi memutuskan perkara dianggap tidak menggunakan hukum Allah, sehingga dibunuh Sayyidina Ali, orang dekatnya Nabi.
Jadi kalau kita ngelihat sisi fisiknya saja, ya ibadahnya luar biasa. Ulama, hafiz Quran. Tapi karena kebenciannya kepada Sayyidina Ali, maka menurut saya dia bukan ulama. Dia mau dihukum, mau dihukum itu dipotong tangannya, itu masih berzikir loh. Dipotong anggota badannya. Dia protes mau dipotong lidahnya. Nanti kalau dipotong lidahku, aku berzikir pakai apa? Jadi kalau ngelihat sisinya berarti kan luar biasa. Tapi ngelihat siapa yang dulu Sayyidina Ali, maka dia bukan ulama, dia adalah pemberontak atas nama agama. Dan kita harus sepakat. Mereka yang selalu mengatasnamakan negara ini tauhid, negara ini kafir, mereka adalah pemberontak yang mengatasnamakan. Mereka ingin berkuasa, menggunakan agama sebagai kedok. Dan di Indonesia hari ini gejalanya sudah muncul. Banyak yang mengatakan kriminalisasi ulama, padahal faktanya adalah ya mereka kriminal yang diulamakan. Jadi masyarakat itu mengulamakan kriminal. Jadi kita harus kritis, jangan sampai kita menjadi korban hoax. Cek dan recheck, tabayun, apalagi kita menjadi pelaku anak turut menyebarkan informasi yang salah. Karena hari ini berita hoax dengan fakta itu beda-beda tipis. Makanya kalau kita nggak tabayun, kalau nggak recheck, ya kita akan menjadi korban dari informasi yang salah tersebut. Ya, baiklah Mas Ken. Makin seru ini obrolan kita, dan tentunya pemirsa Saburai TV akan terus mengikuti obrolan kita dengan Mas Ken, dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa Saburai TV masih bersama Mas Ken di sini. Mas Ken, dulu itu Mas Ken bisa tersesat nih, bergabung ke NII itu bagaimana ceritanya Mas? Saya masuk NII karena pada saat itu ketemu dengan kawan-kawan pertama kali ke Jakarta. Saya ikut turnamen dari Jawa Tengah. Saya ikut dulu pencaksilat, ikut turnamen tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 13 saya ke Jakarta, berencana silaturahmi, dan disitulah saya terjebak. Saya salut pada saat itu. Ibu kota, orang sibuk dengan pekerjaan, pulang ke masing-masing kontrakan itu masih mau buka Quran. Ini kan saya tertarik, buka kajian, terus mereka menanyakan tentang banyak hal yang memang tidak saya dapatkan di pesantren, dan di sekolah saya pernah di pesantren juga. Jadi menarik, akhirnya saya diskusi dan kalah dalam argumentasi. Saya masih ingat ayat pertama yang saya dapat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi
kita semua diciptakan oleh Allah itu tujuan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah seperti apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di mana? Di dalam Quran. Apakah Quran selama ini sudah kita jadikan peraturan berbangsa dan bernegara? Saya bilang, ya, untuk memutuskan perkara kita pakai KUHP, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Jadi kita ditanya, orang Islam itu sumber hukumnya apa? Quran. Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Berarti kamu masih menduakan Allah. Coba kau ucap syahadat, tidak ada Tuhan selain hukum Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih bermain-main syahadat, kamu masih punya dua sumber hukum. Yang satu sesuai hukum Allah, yang satu melawan hukum Allah. Saya tanya, kok melawan hukum Allah? Sekarang saya tanya Mas Ken, misalnya minuman keras sudah tersebar di toko-toko, pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Diizinkan. Berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak? Melawan. Berarti sekarang jenengan berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah. Oh iya, melawan hukum Allah ya. Jadi menarik lah. Kok unik nih diskusinya, belum pernah saya dapat materi ini. Terus kita ditanya tentang sejarah. Ini yang saya juga nggak bisa jawab. Nabi Muhammad lahir dan besar di negara manakah? Orang Islam harus tahu dong sejarah Nabi. Oh ya, Nabi Muhammad lahir dan besar di negara Mekah. Mekah itu kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Saya nggak tahu. Jawab oleh mereka, namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Pemimpin yang bodoh. Disebut Abu Jahal dan zamannya disebut zaman jahiliyah. Berbicara negara berarti berbicara undang-undang. Yang diberlakukan pada saat itu oleh Abu Jahal, undang-undang yang sesuai atau melawan hukum Allah. Melawan. Mereka katakan berzina dalam Quran nggak boleh, minuman keras nggak boleh, berjudi nggak boleh. Kalau diberlakukan, maka ya itu melawan hukum Allah. Dan mereka katakan, apakah Quran berlaku sepanjang masa? Berlaku. Kalau memang Al-Quran berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, disebut jahiliyah. Masanya disebut Abu Jahal presidennya, pemimpinnya. Kalau hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya juga melawan hukum Allah, layak nggak disebut presidennya Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern? Pantas, langsung pemerintah hari ini seperti apa? Ada minuman keras tersebar tadi, berarti negara ini melawan hukum Allah. Nah, itu pintu gerbang dan menarik. Saya anggap, wah ini perlu lah dari tertarik tersebut akhirnya dipertemukan, ternyata di sana sudah ada struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Semakin tinggi semakin menarik karena semua menggunakan sugesti ayat-ayat. Dan kita nggak bisa ngelawan, bicara ayat, atau ngelawan berarti ayat. Ya itulah akhirnya saya memutuskan bergabung. Jadi di sana itu ada tiga doktrin. Yang pertama iman. Iman adalah meninggalkan berhala. Bersyahadat tidak ada Tuhan lain selain hukum selain Allah. Tidak ada hukum lain selain hukum Allah. Jadi kita meninggalkan, menolak dan mengingkari Pancasila. Karena Pancasila dianggap adalah sumber hukum selain yang hukum Allah yang melawan hukum Allah. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dianggap belum beriman, alias masih kafir. Sholat kita, ibadah kita nggak diterima sama Allah. Pakai ayat. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siulan dan tepuk tangan. Sholat mereka di luar negara Islam, Baitullah mereka atau negara Islam, maka seperti siulan dan tepuk. Nggak ada gunanya sama sekali. Kalau pengen diterima, ya harus hijrah. Hijrah dari yang batil ke hak, dari negara kafir ke negara Islam. Mereka menggunakan contoh dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad itu kan ada hijrah. Nah, umatnya ini ada yang nggak mau hijrah. Wahai Nabi, rumahku di Mekah, bahasan seperti itu. Bisnisku di Mekah, usahaku di Mekah. Kalau nanti hijrah ke Yasrib, sekarang Madinah, mau makan apa? Nah, orang ini nggak mau hijrah, terjadi peperangan. Diabadikan dalam Quran, orang ini meninggal masuk neraka jahanam. Jadi ada pertanyaan, ini yang menjadi kita ya, yang takut, ayat ini. Jadi mereka bertanya kepada orang yang meninggal, yang rajin ibadah tapi masuk neraka jahanam. Dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Nah, orang ini menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Mereka bertanya kembali, kenapa nggak hijrah? Bumi Allah kan luas. Orang-orang ini tempatnya neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ditakut-takutin dengan ayat, akhirnya kita hijrah ke negara Islam. Jadi di sana ada penanggalan kewarganegaraan. Saya namakan Setiawan hari ini menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya mau diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Setelah hijrah, nanti ada baiat sumpah setia kepada negara. Bahasa kita, pemimpin kita adalah Allah, wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan nggak boleh ditolak. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Setelah hijrah, apakah sudah bisa diterima ibadah kita kepada Allah? Belum. Kalau ternyata kita sudah beriman dan berhijrah, tapi belum bisa menegakkan hukum Islam, yang ketiga adalah jihad. Iman, hijrah, jihad. Jihad apa? Bersungguh-sungguh, totalitas dalam berjuang. Jihad itu juga diartikan memerangi orang kafir. Siapa orang kafir? Seluruh orang di kelompok kita. Itu adalah orang kafir semua. Hartanya boleh kita ambil, boleh kita curi, boleh kita rampok. Tahun itu kalau dengar ada berita 2000 sampai 2003,
pembantu baru kerja 1 hari ke Jakarta Majikan, itu kerjaan kita semua. Jadi kita mengambil hak orang lain atas nama perjuangan, namanya fa'i. Harta orang lain itu boleh, kalau anak dia orang kafir juga. Jadi harta rampasan perang bisa kita pakai untuk perjuangan. Jadi jihadnya ya kita totalis, termasuk anggota baru tadi. Anggota baru yang ketika masuk harus ada infak, dia nipu orang tuanya yang pelajar, yang mahasiswa. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi itu berapa lama Mas Ken ada di sana, Mas Ken? Saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan kemudian Mas Ken kembali ke jalan yang benar ini ya. Hijrahnya itu bagaimana bisa seperti itu Mas Ken? Bisa kembali lagi ke jalan yang benar nih, bertobat gitu, seperti itu. Prosesnya panjang. Karena kita di dalam tidak boleh bertanya keluar. Kiai, ulama, semua orang kafir. Apalagi polisi. Polisi itu dianggap memadamkan cahaya Allah. Jadi membunuh polisi doktrinnya juga nggak apa-apa, walaupun ya belum kita lakukan. Jadi banyak sekali hal-hal yang ternyata bertentangan dengan hukum Allah itu sendiri, termasuk akhlak. Kita bicara negara Islam tapi akhlak kita semakin rusak. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi akhirnya kita menyadari. Tapi kita nggak berani keluar karena kita bertanya sama pimpinan itu nggak boleh. Jadi ketika banyak hal yang aneh, kita nggak boleh bertanya. Ketika saya masih baru pun bertanya begini, Pak, ini kan sebuah negara, berarti ada presidennya. Siapa presiden saya? Mereka jawabnya begini, kalau kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya, imam sudah 2 rakaat, apa yang akan kamu lakukan? Tanya imamnya siapa baru sholat atau menjadi makmum masbuk? Makmum masbuk. Ya sudah, kamu masuk negara Islam belakangan, jadilah jamaah yang baik. Nanti kalau imamnya sudah selesai sholat, kamu bakal tahu siapa imamnya. Nanti kalau negara Islam sudah menang, kamu bakal tahu siapa presidennya. Jadi jangan pernah bertanya. Jadi kita nggak boleh bertanya keluar. Tapi setiap hari kita melakukan aksi-aksi kriminal atas nama agama tadi, mencuri, ngerampok, termasuk harta orang tua. Ada jamaah kita sampai elektronik, sampai AC dicopot buat infak. Jadi akhlaknya mana? Dan itu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dari dalam hati ya Mas? Ya, rukun Islam dirubah. Jadi rukun Islamnya sama, tapi tafsirnya berbeda. Misalnya syahadat. Syahadat itu diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir, zalim, fasik. Indonesia ya belum negara Islam, mana hukumnya jahiliyah. Jadi syahadat adalah meninggalkan, menolak dan mengingkari Pancasila. Kita hijrah ke sebuah tempat baru namanya negara Islam Indonesia. Jadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul dan kita semua adalah Rasul. Rasul itu seperti seorang lurah. Jadi Rasul berasal dari kata risalah, menyampaikan risalah. Jadi orangnya meninggal tapi jabatannya berlanjut. Jadi sekarang banyak Rasul-Rasul baru, Rasul Panji Gumilang, Rasul Ahmad Musodik. Itu yang pertama. Yang kedua, salat. Salat di sana ada 2 macam, salat ritual dan universal. Negara Islam belum tegak di Indonesia, jadi belum diwajibkan salat. Salatnya ya ketika ada kawan, ada ya main-main bahasanya. Jadi sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, ada bagian sholat. Zakatnya juga nggak pakai beras. Jadi pakai 1 gandang kurma, nilainya 50.000. Puasa itu bukan menahan lapar dan haus di bulan Ramadan karena mereka sudah prihatin. Puasa adalah totalitas dalam berjuang. Memberikan seluruh kontribusi yang ada dari kita. Aplikasi surat Inna Sholati wa Nusuki wa Mahyaya wa Mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku, hidup semua milik Allah. Allah adalah negara. Allah adalah pimpinan kita. Jadi pimpinan kita bilang punya motor, punya rumah, punya mobil, jual. Makanya banyak yang masuk dalam kelompok NI ini habis-habisan ekonominya. Nah Mas, untuk melihat radikalisme di Provinsi Lampung itu sendiri, penglihatan Mas Ken itu radikalisme di Lampung itu sendiri seperti apa Mas? Lampung ini menarik ya. Yang satu pertama adalah Lampung ini gerbang Sumatera. Orang mau ke Jakarta dari Aceh, dari Medan, dari Sumatera, dari Riau, dari Palembang, dari Sumbar. Ini kalau ada darat pasti lewat Lampung. Ini menjadi tempat persinggahan. Terus Lampung juga ada histori masa lalu dulu, kasus Warsiti, kasus Rame ini kan. Jadi di sini kalau saya sebut ini miniaturnya Indonesia. Di sini semuanya ada. Dan karena saking toleransinya, kadang-kadang ada warga baru di sekitar rumah kita sampai berbulan-bulan nggak saling kenal, saking toleransinya. Ini yang akhirnya radikalisme tumbuh subur di sini. Bahkan ya kita sebut di sini NII ada, yang HTI ada, yang Ikhwanul Muslimin ada,
yang Khilafatul Muslimin juga ada. Ini di luar kelompok-kelompok yang sudah melakukan teror ya. Ada JAD, ada JI, ada ISIS. Ini di Lampung semuanya ada. Ya tadi karena masyarakat mungkin tidak terlalu peduli dengan keberadaan mereka. Dan banyak kita lihat ketika terjadi penangkapan terorisme di Lampung, itu lingkungannya nggak ada yang kenal. Oh, saya nggak kenal. Padahal sudah tinggal begitu lama di situ. Padahal kadang-kadang mereka tuh ada di sebelah kita. Tapi ya, kita tidak mengetahui. Bahkan yang di Kedaton itu sering menjadi takmir masjid. Kita nggak tahu kalau dia ternyata radikal, ditangkap sama Densus. Nah ini kadang-kadang kewaspadaan kita yang kurang. Jadi Lampung ini menarik, apalagi di era media sosial ini ya, NII ini yang memang mereka menggunakan konsep-konsep hijrah nanti ya. Hijrah itu bagus, tapi kalau hijrahnya pindah ke negara dari RI ke NII, dari RI ke khilafah, lah ini yang menurut saya perlu dipertanyakan. Lah masyarakat kadang melihat sugestinya ini agama kok kita harus terima. Ini ada ayat-ayatnya. Masyarakat kurang kritis sehingga ya di Lampung ini berkembang dari kelompok apapun di sini ada. Ya. Nah, Mas Ken ini kan pendiri dari NII Crisis Center gitu. Harapan-harapannya sendiri untuk masyarakat ini ke depannya seperti apa, Mas? Kita berharap masyarakat waspada, tapi jangan sampai fobia karena kalau kita nggak waspada, barangkali keluarga kita, lingkungan kita akan masuk ke sana. Karena hari ini banyak kita jumpai orasi-orasi keagamaan yang ternyata tidak semuanya bernuansa kedamaian. Kita kadang-kadang di rumah sudah punya masalah, di tempat kerja sudah punya masalah, ke tempat ibadah pengen tenang, itu tempat ibadah kadang-kadang ceramahnya ini negara toghut, ini negara zolim, kita harus lawan. Bahkan kemenangan kemarin Taliban di Afghanistan dianggap kemenangan umat Islam. Di Taliban aja bisa berkuasa, Taliban ini bisa berkuasa. Kenapa Indonesia tidak? Lah ini kalau ini kita biarkan ngeri sekali. Konflik yang ada di sana bisa pindah ke sini karena radikalisme ini muncul ya karena kita terus biarkan. Dan kita ngeri 5 tahun 10 tahun yang akan datang bila negara tidak segera mengambil sikap, tidak mustahil negara kita bisa seperti Suriah, Libya yang hancur berantakan karena isu radikalisme yang mengatasnamakan agama. Karena sejatinya agama itu tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Mereka oknum-oknum yang menafsirkan agama. Bagi saya semua agama persepsi sama tentang Tuhan, yaitu cinta kasih. Kita beribadah, ada hablum minannas, kita harus berinteraksi dengan manusia. Dan masalahnya adalah ada oknum-oknum tokoh agama yang mengajarkan radikalisme ini karena sebenarnya mereka berambisi untuk kekuasaan, berkedok agama. Jadi masyarakat harus kritis, harus mawas diri. Ya. Jadi pemirsa Saburai TV tentunya dari NII Crisis Center sendiri dan kita semua masyarakat berharap untuk kita semua untuk selalu waspada. Karena radikalisme itu ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita tidak peduli dan kita tidak memahami mereka ada di sekitar kita. Demikian obrolan kita dengan Mas Ken Setiawan selaku pendiri dari NII Crisis Center. Dan sampai jumpa lagi pada obrolan kita berikutnya di Saburai Talkshow. Saya Lisma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.